Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar Anda sekalian? Baik, Bu. Gini anak-anak, sebelum kalau khusus mata pelajaran sama Ibu, kalau Ibu nanya kabarnya gimana hari ini, Ibu ajarkan kayak gini ya. Tapi sebelumnya silakan berdiri semuanya dulu, ayo. Kalau Ibu bertanya gimana kabarnya hari ini, jawabannya gini ya. Gimana kabarnya hari ini? Ibu bilang kan, jawabannya gini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Ya, kita tes dulu ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Kita sekali tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Baiklah, silakan duduk lagi. Alhamdulillah anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Sebelum Ibu mulai nih, ada enggak temannya yang nggak hadir sekarang? Tidak, Bu. Bagus sekali. Nanti pertahankan ya, usahakan bilang sama teman-temannya, jangan ada lagi yang bolos sekolahnya karena sebentar lagi kita mau ujian. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita mulai pembelajaran, kepada Syifa silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepadaku pemahaman yang luas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Syifa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, maka lancarlah pembelajaran kita nantinya, mulai dari awal pembelajaran sampai habis jam pembelajaran kita. Baiklah, sebelum Ibu masuk kepada materi baru hari ini, ada yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Syifa. Rukun iman, Bu. Rukun iman, ya, pintar Syifa. Rukun iman. Ada yang tahu rukun iman itu apa-apa saja? Saya, Bu. Nah, silakan Syifa sebutkan lagi. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul. 5. Iman kepada hari kemudian. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Ya, pintar Syifa. Nanti teman-teman yang lain juga dipelajari juga ya, untuk materi pembelajaran kita yang telah kita pelajari sebelumnya. Baiklah, kita hari ini akan masuk kepada materi baru, yaitu iman kepada kitab. Iman kepada kitab. Ada yang tahu iman kepada kitab Allah ini rukun iman yang keberapa? Ayo. Saya, Bu. Ya, Syifa. Ketiga. Ya, pintar sekali. Itu pertama untuk Syifa. Jadi iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Baiklah, pada pembelajaran hari ini Ibu berharap anak-anak sekalian pertama dapat, dengan mempelajari iman kepada kitab Allah ini, anak-anak dapat menyebutkan pengertian dari iman kepada kitab Allah. Dan yang kedua, anak-anak sekalian mampu menjelaskan nama-nama kitab Allah dan Rasulnya. Dan tujuan pembelajaran kita terakhir yaitu kita dapat mengetahui apa sih hikmah beriman kepada kitab Allah. Baiklah, langsung saja Ibu masuk kepada materinya, yaitu yang pertama yaitu pengertian tentang iman kepada kitab. Pengertian iman kepada kitab. Sebelumnya, ya, ibu yang menjelaskan, ada yang tahu apa pengertian iman kepada kitab? Tidak, Bu. Mungkin anak-anak Ibu baru mendengar apa itu iman kepada kitab. Jadi iman kepada kitab ini berasal dari dua kata,
yaitu iman dan kitab. Iman ini maksudnya yaitu untuk anak-anak, supaya anak-anak paham nantinya, silakan catat yang ibu tulis di depan ya. Pengertian iman kepada kitab Allah itu yang pertama iman. Iman ini maksudnya yaitu yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Apa pengertian iman anak-anak? Ya, yakin dan Ya, percaya. pintar sekali Syifa. Jadi iman ini adalah yakin dan percaya. Jadi maksud dari iman kepada kitab Allah ini yaitu meyakini dengan sepenuh hati, bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Udah anak-anak? Udah? Udah, Bu. Ya. Jadi pengertian iman kepada kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril dengan tujuan untuk sebagai pedoman hidup. Ya, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua yaitu tentang dalil beriman kepada kitab Allah. Silahkan kepada anak-anak buka surat Ali Imran ayat 3 dan 4. Udah ketemu? Belum, Bu. Ya. Udah? Udah, Bu. Baiklah, silahkan kepada Syifa untuk membacakan surat Ali Imran ayat 3 dan 4. Semuanya disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudallin nasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru billahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Shadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih kepada Syifa. Silakan bacakan artinya Syifa. Satu alif lam mim. Ayat 3 dan 4 aja Syifa. Silakan kepada Syifa untuk membacakan artinya. 4. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
Syifa. Ayo aplaus untuk Syifa. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama kitab dan nabi penerimanya. Dan nabi yang menerimanya. Silahkan anak-anak baca buku semua, halaman 7. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 7, yaitu tentang iman kepada kitab Allah dan nabi yang menerimanya. Udah ketemu Syifa? Sudah, Bu. Baiklah, siapa yang bisa membacakan nama-nama kitab Allah dan nabi yang menerimanya? Silakan Syifa. Yang pertama apa? Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diterima oleh Daud, Injil diterima oleh Nabi Isa, Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, pintar sekali Syifa. Nanti anak-anak hafal itu, nanti minggu depan akan Ibu tes lagi tentang nama-nama kitab Allah dan nabi yang menerimanya. Baiklah, silakan dibaca dulu tentang penjelasan kitab Taurat sebelum Ibu jelaskan. Baca 5 menit ya. Sudah dibaca anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang yaitu pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, di mana kitab Taurat ini turun pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang mana kitab Taurat ini diturunkan kepada kaum Bani Israel. Selanjutnya yaitu tentang kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, yang mana kitab Zabur ini diturunkan kepada umat Yahudi. Dan yang ketiga yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang mana kitab ini turun pada abad ke-1 Masehi, yang mana diturunkan kepada kaum Nasrani. Yang terakhir yaitu kitab suci kita orang Islam, yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang mana kitab Al-Quran ini turun kepada abad ke-7 Masehi. Kepada siapa tadi Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab Al-Quran ini untuk umat apa anak-anak? Untuk umat Islam, ya, benar sekali. Dan materi yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang sebelum Ibu kita lanjut, apakah udah paham? Sudah. Nanti dipelajari lagi ya, diperdalami lagi dengan materi kita ini. Selanjutnya kita terakhir masuk kepada hikmah. Untuk hikmahnya, silakan anak-anak jadikan tugas. Ayo silakan catat tugasnya. Cari tentang hikmah iman kepada kitab Allah. Nanti ini dikumpul minggu depan ya. Jadi siapa yang nak ngumpul nggak dapat nilai, terus nanti disuruh berdiri di depan untuk menjelaskan materi minggu ini. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, sebelum Ibu tutup, ada yang masih belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, Ibu akan menyimpulkan semua materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah maksudnya di sini yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Dalil iman kepada kitab Allah ini yaitu ada dalam surat Ali Imran ayat ke-3 dan ke-4.
Dan nama-nama kitab itu coba bacakan lagi. Yang pertama yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yuk pintar, supaya tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Untuk anak-anak sekalian, silakan perdalami lagi tentang materi ini. Dan minggu depan kita akan ulas ini sedikit lagi karena waktu kita telah habis. Dan jangan lupa untuk kerjakan tugas yang terakhir ini ya, yaitu hikmah kepada kitab Allah. Jadi yang nggak bikin nanti kita suruh menjelaskan lagi ya. Setuju? Setuju, Bu. Ya baiklah, mungkin sekian dari Ibu. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.